Namaku Dira, seorang wanita yang rela pura-pura miskin agar suamiku mau menikahiku. Tapi aku justru sering dihina dan dijadikan budak oleh iparku, hingga suatu saat semua berubah. Aku buat mereka terkejut saat rombongan mobil mewah menjemputku. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah keputusan besar dalam hidupku, yang aku ambil dengan penuh cinta, justru membawaku pada kehidupan yang penuh dengan penyesalan dan penghinaan. Namun, aku juga tidak bisa menyalahkan Raka, suamiku. Bagaimanapun, dia adalah pria yang baik hati dan penuh perhatian. Dia hanya tidak tahu bahwa aku memulai semuanya dengan kebohongan. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh dalam hatiku. Raka, dengan senyum sederhana dan tatapan tulus, adalah pria yang kukenal. Namun, ada satu masalah besar yang menghalangi kami untuk bersama, keluarganya. Raka berasal dari keluarga biasa, bahkan bisa dibilang cukup miskin, sedangkan aku adalah pewaris dari keluarga kaya raya yang menjalani hidup dengan kemewahan. Namun, perbedaan status sosial ini bukanlah masalah bagiku. Aku mencintainya, dan aku yakin dia juga mencintaiku. Namun, aku tahu dengan sangat jelas bahwa keluargaku tidak akan pernah menerima hubungan kami jika mereka tahu siapa dia yang sebenarnya. Mereka pasti akan menganggapnya tidak pantas untukku. Aku tidak mau itu terjadi. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Raka. Meski aku tahu keputusan ini akan membuatku hidup dalam kebohongan, aku mulai berpura-pura miskin. Aku meninggalkan rumah mewahku dan memilih untuk tinggal di sebuah rumah sederhana. Aku bahkan bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil agar bisa lebih dekat dengan Raka. Tidak ada yang tahu bahwa aku sebenarnya berasal dari keluarga kaya. Semua orang menganggapku sebagai wanita biasa yang berjuang untuk hidup. Raka, yang selalu memperlakukanku dengan penuh kasih, merasa bangga atas kesederhanaanku. Dia selalu memuji betapa kuatnya aku dalam menjalani hidup, tidak pernah merasa rendah diri meski hidup dalam keterbatasan. Aku bisa melihat betapa tulusnya dia. Namun, aku juga tahu bahwa suatu saat nanti, dia akan tahu siapa aku yang sebenarnya, dan saat itu tiba, aku harus siap menghadapi kenyataan. Pernikahan kami terjadi begitu cepat. Raka melamarku dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Aku merasa bahagia tapi juga cemas. Bagaimana aku bisa bertahan dalam kebohongan ini? Aku harus terus berpura-pura miskin, meskipun aku tahu ini tidak bisa berlangsung selamanya. Setelah menikah, kami tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana. Kami berdua hidup sederhana, namun Raka selalu berusaha membuatku bahagia. Aku tidak bisa meminta lebih. Tapi masalah baru mulai datang saat aku mulai berinteraksi dengan keluarganya. Ibu mertua dan Vera, saudara perempuannya, selalu melihatku dengan tatapan yang merendahkan. Mereka tidak pernah berhenti membicarakan betapa tidak cocoknya aku dengan keluarga mereka. Ibu mertua seringkali mengejekku dengan kata-kata halus, seperti, "Anak ibu pasti lebih baik dari wanita sepertimu." Atau, "Kamu bisa bertahan hidup dengan cara seperti ini?" Vera, di sisi lain, tidak pernah ragu untuk menunjukkan rasa benci dan superioritasnya. Ia sering memanfaatkan aku untuk pekerjaan rumah tangga, menganggapku sebagai pembantu tanpa meminta izin. "Dira, tolong ambilkan itu," katanya sambil duduk santai di sofa. "Aku ingin makan sekarang, jadi kamu bisa ambilkan minum." Aku hanya bisa menahan perasaan sakit hati. Tidak pernah sekalipun mereka mengucapkan terima kasih atau menunjukkan sedikit pun rasa hormat. Aku merasa semakin lelah dengan perlakuan mereka, namun aku tidak bisa berbuat apa-apa. Raka, suamiku, tentu tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Dia masih terjebak dalam kebahagiaannya yang sederhana bersama aku. Suatu hari, setelah Raka pergi bekerja, aku terjebak dalam situasi yang sangat membuatku frustasi. Ibu mertua dan Vera mengatur rencana untuk membuatku merasa lebih terhina. Mereka memaksa aku untuk mengerjakan pekerjaan rumah tanpa henti, meskipun mereka duduk di ruang tamu dan mengobrol dengan santai. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka untuk mengucapkan terima kasih. "Sungguh memalukan," gumam Vera. "Lihat saja, suamimu pasti tidak tahu betapa rendahnya kamu." Aku mencoba menahan air mata, namun tetap tidak bisa menghindari perasaan terluka. Aku merasa semakin kecil di hadapan mereka. Mungkin memang benar, aku bukan siapa-siapa tanpa kebohongan ini.
Aku bukan wanita yang pantas untuk Raka, namun aku tidak bisa menyerah. Aku harus terus berpura-pura, karena jika aku mengungkapkan siapa diriku yang sebenarnya, semuanya akan hancur. Raka tidak akan pernah menerima aku jika dia tahu siapa aku sebenarnya. Aku mencintainya terlalu dalam untuk menghancurkan kebahagiaannya. Tetapi, seperti kata orang, kebohongan tidak bisa bertahan selamanya. Suatu hari, aku mulai merencanakan sebuah langkah besar yang akan mengubah hidupku dan hidup mereka. Setelah pernikahan kami yang sederhana, aku merasa dunia kami mulai terbentuk. Raka dan aku memulai hidup baru di sebuah rumah kecil yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Rumah itu tidak mewah, bahkan lebih sering dibandingkan dengan rumah yang ku kenal sebelumnya, tetapi itulah yang dia anggap sempurna. Setiap sudut rumah itu penuh dengan kenangan indah yang kami bangun bersama. Aku merasa bahagia, meskipun hidup kami jauh dari kemewahan yang biasanya ku terima. Namun, kebahagiaan itu tidak selalu datang tanpa harga. Meskipun aku merasa diterima oleh Raka, ada saat-saat ketika kenyataan membekapku. Ibu mertua dan Vera, saudara perempuannya, tetap saja memberi tekanan yang luar biasa. Aku tak pernah benar-benar diterima sepenuhnya oleh mereka. Aku masih dianggap sebagai wanita biasa yang tidak cukup baik untuk Raka, meskipun aku sudah memberi segalanya untuk memastikan dia bahagia. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Raka masih tidur pulas, dan aku menikmati momen tenang itu, meski hatiku sesekali terasa tertekan. Aku menyiapkan kopi dan roti bakar kesukaan Raka, mencoba mengusir rasa cemas yang tiba-tiba menghantuiku. Kehidupan kami seperti terjebak dalam rutinitas yang membuatku merasa semakin kecil di mata orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Tidak lama setelah Raka pergi bekerja, ibu mertua datang ke rumah. Dia selalu datang tanpa pemberitahuan, seolah rumah ini miliknya. Ibu mertua itu selalu membawa dirinya dengan anggukan bangga, seolah-olah dia yang berhak atas semuanya. "Ah, Dira," ucapnya dengan senyum yang tidak pernah benar-benar tulus. "Kamu tahu kan, Raka itu bukan orang kaya. Semua yang dia punya sekarang yaitu dari usaha kerasnya. Tapi jangan berharap lebih dari itu ya." Aku tersenyum tipis, berusaha menahan perasaan. "Tentu, Bu Sri," jawabku, meskipun hatiku terasa berat. Aku mencoba untuk mengabaikan sindirannya, tapi semakin aku berusaha berpura-pura, semakin terasa kesenjangan itu. Setiap kali ibu mertua datang, dia akan memaksaku untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga tanpa sedikit pun merasa bersalah. Aku tahu, dia tidak pernah menganggapku sebagai menantu yang setara. Baginya, aku adalah orang luar yang hanya mengganggu kedamaian keluarga mereka, tapi aku tetap berusaha bersabar. Aku tetap berusaha menjadi istri yang baik untuk Raka. Vera juga tidak jauh berbeda. Dia datang ke rumah beberapa kali dalam seminggu, selalu dengan ekspresi penuh sindiran. Setiap kali aku bertemu dengannya, aku merasa seperti tidak ada yang cukup baik untuknya. Ia tidak pernah ragu untuk menunjukkan bahwa aku bukanlah bagian dari dunia mereka. "Hah, kamu benar-benar bisa bertahan hidup seperti ini ya?" kata Vera, dengan suara merendahkan, sambil melihat-lihat sekitar rumah kami yang sederhana. "Kok bisa ya, seorang wanita seperti kamu mau hidup di tempat seperti ini?" Aku menundukkan kepala, berusaha menahan tangis. "Kita bahagia dengan cara kita," jawabku, meskipun aku tahu itu hanya kata-kata kosong yang keluar dari mulutku. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Raka tidak tahu seberapa buruknya perlakuan ibu dan Vera kepadaku. Aku ingin sekali mengungkapkan semuanya, tapi aku takut. Jika aku memberitahunya siapa diriku yang sebenarnya, apakah dia akan tetap mencintaiku? Atau apakah dia justru akan merasa terhina dan pergi? Aku tidak berani mengambil risiko itu. Suatu hari, aku mendengar pembicaraan antara ibu mertua dan Vera di ruang tamu. Mereka tidak sadar bahwa aku sedang berada di dapur, mendengarkan setiap kata mereka. Mereka berbicara tentang aku, dan semuanya membuat hatiku semakin hancur. Raka itu terlalu baik untuk Dira. Kalau saja dia tahu siapa dia yang sebenarnya, mungkin dia akan berpikir 2 kali untuk menikah dengan wanita seperti itu, kata ibu mertua dengan nada sinis. Ya, dan lihat saja rumah mereka. Tidak ada yang istimewa. Raka harusnya mencari wanita dari keluarga yang lebih baik, yang bisa membantunya keluar dari hidup miskin seperti ini.
tambah Vera dengan anggukan setuju. Aku bisa merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Aku ingin berteriak, ingin memberitahu mereka bahwa aku bukan wanita biasa, tetapi aku hanya bisa menahan semuanya. Aku tidak bisa menghancurkan harapan dan cinta Raka dengan kebenaran yang menyakitkan. Hari demi hari, aku merasa semakin tertekan. Mereka terus memperlakukanku seperti pembantu, meskipun aku adalah istri mereka. Aku terus mencoba untuk bertahan, tetapi kebohongan itu semakin menekan hatiku. Raka tahu aku berusaha keras untuk membuatnya bahagia, tetapi apakah aku akan mampu terus berpura-pura? Setiap kali aku tersenyum di hadapannya, aku merasa seperti ada beban berat yang tak terlihat. Kehidupan yang kupilih sendiri ini mulai terasa semakin tidak adil. Namun, aku bertekad untuk bertahan. Aku tidak bisa menyerah sekarang, meskipun dunia sekitarku terus mengingatkan aku akan kebohongan besar yang kupelihara. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang tak pernah aku bayangkan. Pura-pura miskin, pura-pura bahagia, pura-pura tidak peduli meski setiap kata dari ibu mertua dan Vera semakin menambah luka di hati. Seolah-olah aku terjebak dalam dunia yang tak bisa aku hindari, dan setiap langkah yang kutempuh semakin terasa berat. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Raka lebih suka sarapan sederhana, roti bakar dengan telur mata sapi, dan secangkir kopi. Aku tahu itu adalah bagian dari rutinitas yang menyenangkan baginya, dan aku ingin terus menyenangkannya. Tapi, di balik itu semua, hatiku terasa hampa. Aku memikirkan kata-kata ibu mertua dan Vera yang masih terngiang di telingaku. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan mampu bertahan lebih lama dengan kebohongan ini? Raka baru saja pergi bekerja ketika ibu mertua datang, seperti biasa tanpa pemberitahuan. Sepertinya dia merasa rumah ini adalah miliknya sendiri. Hari ini, dia datang dengan tampang yang sedikit berbeda, lebih serius, lebih seperti ada yang ingin dia katakan. "Dira," katanya sambil duduk di meja makan menatapku dengan tatapan tajam. "Raka itu baik hati. Dia sudah bekerja keras untuk kita, tapi kamu harus tahu, hidup ini tidak selalu sesuai keinginan. Mungkin kamu merasa bahagia dengan hidup kalian yang sederhana, tapi aku rasa itu tidak cukup. Tidak cukup untuk Raka." Aku menghela napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Busri, saya berusaha semampu saya," jawabku dengan suara serendah mungkin. "Kami bahagia dengan apa yang kami punya." Tapi ibu mertua hanya menggelengkan kepala. "Kebahagiaan tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata, Dira. Raka membutuhkan lebih dari itu, dan kamu tahu itu." Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Meskipun dia berbicara dengan lembut, ada nada yang mengintimidasi dalam kata-katanya. Aku tahu dia tidak akan berhenti memberi tekanan kepadaku, karena baginya, aku hanyalah seorang wanita biasa yang tak layak untuk putranya. Tak lama setelah ibu mertua pergi, Vera datang. Dengan langkah angkuh dan ekspresi seolah dia lebih tahu segalanya, Vera langsung duduk di ruang tamu dan mulai mengobrol tanpa basa-basi. "Raka masih belum mengerti, ya?" katanya sambil memandang sekeliling rumah kecil kami dengan wajah mencibir. "Dia masih terjebak dengan anggapan bahwa hidup sederhana ini bisa cukup buat kalian berdua. Aku berharap dia bisa melihat kenyataan. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba tetap bersikap sabar. Vera, setiap orang punya cara mereka sendiri untuk bahagia." "Bahagia?" Vera tertawa sinis. "Kamu pikir hidup di tempat seperti ini bisa membuatmu bahagia? Jika kamu terus seperti ini, kamu hanya akan membuat Raka semakin tertekan. Jangan harap hidup kalian bisa berubah hanya dengan terus berpura-pura." Aku merasa darahku bergejolak, namun aku berusaha untuk tetap tenang. "Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk Raka," jawabku dengan pelan. "Dia adalah suami saya, dan saya mencintainya." Vera tertawa lagi, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya seolah menyiratkan bahwa dia tahu lebih banyak dari yang aku bayangkan. "Cinta saja tidak cukup, Dira. Tidak akan pernah cukup." Saat itu, aku mulai merasa ketidakadilan ini semakin sulit untuk ditahan. Semuanya terasa semakin rumit. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali, dan setiap langkah yang kutempuh semakin membuatku merasa rapuh. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dengan kebohongan ini, dengan hidup yang terbuat dari kepura-puraan, namun aku tidak bisa menyerah. Raka adalah segala-galanya bagiku.
Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Aku tahu bahwa suatu saat nanti, semuanya akan terbongkar. Tapi apakah aku siap menghadapinya? Apakah aku siap untuk melihat reaksi Raka jika dia tahu siapa aku yang sebenarnya? Beberapa hari setelah itu, aku merasa semakin terisolasi. Raka terus bekerja keras, dan aku semakin merasa kesepian di rumah. Meskipun aku mencintainya, aku mulai merasakan bahwa aku semakin jauh darinya. Aku selalu berusaha terlihat kuat, tetapi semakin lama aku berpura-pura, semakin aku merasa kehilangan diri sendiri. Pada suatu malam, setelah Raka pulang dari kerja, aku duduk bersamanya di ruang tamu. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, hal-hal yang tidak penting, namun bagiku itu adalah momen berharga. Aku ingin memberitahunya tentang semuanya, ingin dia tahu siapa aku sebenarnya. Tapi, entah mengapa, aku tidak bisa. Aku takut jika aku mengungkapkan semua ini, dia akan pergi, meninggalkanku. Tapi Raka, dengan tatapan lembutnya berkata, "Dira, aku tahu kamu kuat. Tapi, jangan lupa untuk menjaga dirimu juga. Aku tahu hidup kita mungkin tidak mudah, tapi kita bisa melewatinya bersama." Kalimat itu, walaupun sederhana, membuat hatiku sedikit tenang. Mungkin aku bisa bertahan sedikit lebih lama. Mungkin aku bisa terus berpura-pura, meskipun aku tahu semakin lama aku melakukannya, semakin aku kehilangan diriku sendiri. Aku berjanji pada diriku sendiri, untuk sementara waktu aku harus terus melangkah. Aku harus bertahan untuk Raka. Namun, apakah kebohongan ini akan bertahan lama? Apa yang akan terjadi ketika semuanya akhirnya terungkap? Aku belum tahu jawabannya, tapi aku berharap saat itu tiba, aku sudah siap. Tapi apa yang tak ku ketahui adalah kehidupan kami akan segera berubah dan semuanya akan terungkap lebih cepat dari yang kukira. Hari demi hari, aku semakin merasa terperangkap dalam kehidupan yang tak kunjung berubah. Kehidupan yang kutempuh bersama Raka seolah menjadi semakin berat, bukan karena dia, tapi karena perlakuan ibu mertua dan Vera. Semakin lama aku merasa semakin kecil, semakin terhina, dan semakin tak berharga di hadapan mereka. Mereka terus menganggapku sebagai pembantu, bukan sebagai menantu. Meskipun aku berusaha memberikan yang terbaik untuk Raka, mereka tetap tidak melihatku sebagai bagian dari keluarga. Pagi itu, seperti biasanya, aku bangun lebih awal. Meskipun tubuhku lelah, aku memaksakan diri untuk segera menyiapkan sarapan. Aku tahu, jika aku tidak melakukannya, ibu mertua dan Vera akan marah. Mereka tidak pernah melihatku sebagai orang yang setara dengan mereka. Di mata mereka, aku hanya seorang wanita biasa yang tak layak berada di rumah itu. Raka sudah berangkat kerja, meninggalkanku di rumah yang sunyi dan penuh dengan bayang-bayang kesedihan. Tiba-tiba, pintu terbuka dan ibu mertua masuk, seperti biasa tanpa permisi. Dia melangkah dengan angkuh, seolah rumah ini miliknya. "Dira, kamu harus lebih rajin, tahu," katanya sambil duduk di sofa dengan ekspresi tidak sabar. "Kamu tahu, pekerjaan rumah ini bukan hanya tanggung jawab kamu, kan?" Aku terdiam. Setiap kali dia berbicara seperti itu, aku merasa seperti terinjak-injak. Aku sudah mengerjakan semuanya, dari memasak, mencuci, sampai membersihkan rumah. Namun, itu masih belum cukup. Aku merasa seperti hidup dalam bayangan ibu mertua yang terus menekan dan mempermalukanku. "Maaf, Busri, saya akan lebih cepat," jawabku pelan, berusaha menahan perasaan yang ingin meledak. Ibu mertua hanya mendengus. "Kamu harus lebih tahu diri. Raka butuh wanita yang bisa mendukungnya, bukan cuma jadi pembantu di rumah. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, siapa yang akan bisa?" Aku merasa hatiku tercekat. Kata-katanya menggoreskan luka yang dalam. Seperti biasa, dia tidak pernah menganggapku sebagai istri yang pantas untuk putranya. Aku hanya seorang wanita yang harus menjalani kehidupannya dengan hati yang penuh kepura-puraan. Tak lama setelah itu, Vera datang. Dia selalu datang dengan langkah angkuh, menyusuri rumah seperti dia yang memiliki segalanya. Dia duduk di meja makan dan mulai berbicara, seolah-olah aku tak ada di sana. "Ah, Dira, kamu masih saja seperti ini?" Vera bertanya sambil mengangkat alisnya. "Rumahmu itu tak lebih baik dari rumah kontrakan orang miskin. Apa kamu tidak malu hidup seperti ini?" Aku merasa hatiku semakin hancur mendengar kata-katanya. Apa yang harus kukatakan? Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang mereka, mencoba mengalah dan berpura-pura.
Tapi semakin lama itu semakin menyakitkan. Aku mencoba untuk tidak menunjukkan perasaan itu. Vera, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk Raka, jawabku dengan suara yang tertahan. Tapi itu tidak cukup, Vera berkata dengan nada sinis. Kamu tahu kan, Raka itu berhak mendapatkan lebih dari wanita seperti kamu. Kalau saja dia tahu siapa kamu yang sebenarnya, mungkin dia akan berpikir 2 kali. Aku menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seolah mengikis sedikit demi sedikit harga diriku. Mereka terus menghina, terus memperlakukanku seperti pembantu, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hari itu, setelah Vera pergi, aku kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Aku merasa lelah. Lelah secara fisik, tapi yang lebih menyakitkan adalah lelah emosional. Aku tahu, hidup ini semakin tak adil. Namun, aku tidak bisa memberitahu Raka. Aku tidak bisa merusak kebahagiaannya, hanya karena kebohongan yang terus aku simpan. Raka pulang lebih larut malam itu. Seperti biasa, dia tersenyum lebar ketika melihatku di dapur. Dira, kamu luar biasa, katanya, meskipun aku bisa merasakan ada kecemasan di matanya. Kenapa kamu selalu bekerja keras seperti ini? Aku hanya tersenyum. Aku ingin kita hidup bahagia, Raka. Aku berharap dia tidak melihat kelelahan yang tertulis jelas di wajahku. Aku berharap dia tidak tahu betapa aku merasa hancur, betapa aku merasa seperti tak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Setelah makan malam, aku duduk bersamanya di ruang tamu, merasa sedikit lebih tenang. Raka menatapku dengan tatapan lembut yang selalu membuat hatiku tenang. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang mengusik pikiranku. Dira, katanya pelan, kamu selalu berusaha keras untuk semuanya. Aku tidak bisa membiarkan kamu terus begini. Kamu perlu istirahat. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Aku menatapnya, merasa sedikit lega. Aku baik-baik saja, Raka. Aku hanya ingin kita bersama. Tapi aku tahu, semakin aku berpura-pura, semakin aku merasa kehilangan diri sendiri. Apakah aku masih bisa bertahan? Apakah kebohongan ini akan terus berjalan? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi yang pasti, aku tidak bisa terus hidup seperti ini selamanya. Suatu saat semuanya pasti akan terungkap, dan aku tidak tahu apakah aku siap menghadapinya. Hari-hari terus berjalan dengan cepat, tetapi aku merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tak pernah aku inginkan. Meskipun Raka selalu mendukungku dengan kata-kata manis dan penuh perhatian, aku semakin merasa bahwa aku hanya sekadar bayangan di dalam hidupnya. Sebagai istri, aku merasa tidak ada penghargaan dari orang-orang di sekitarnya. Ibu mertua dan Vera terus menghinaku, memperlakukanku seolah-olah aku tidak ada apa-apanya. Semua itu semakin membuatku merasa tidak dihargai, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Pagi itu aku bangun lebih awal seperti biasa. Aku tahu Raka akan datang ke rumah makan siang, dan aku ingin menyiapkan makanannya dengan sempurna. Meskipun aku lelah, meskipun tubuhku terasa sakit karena bekerja tanpa henti, aku tetap melakukannya. Aku berharap, setidaknya Raka akan melihat dan menghargai usaha yang aku lakukan untuknya. Namun, ketika aku sedang memasak di dapur, ibu mertua datang lagi. Aku bisa merasakan kehadirannya meskipun dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya duduk di meja makan dengan ekspresi yang selalu aku takuti. Dira, katanya setelah beberapa detik keheningan, Raka tidak membutuhkan wanita seperti kamu. Dia pantas mendapatkan lebih. Aku menahan napas, mencoba untuk tetap tenang meskipun setiap kata yang dia ucapkan mengiris hatiku. Busri, saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Raka, jawabku pelan. Ibu mertua menggelengkan kepala. Jangan terlalu naif, Dira. Kamu pikir dengan terus begini Raka akan bahagia? Kamu hanya akan membuatnya semakin terbebani. Aku berusaha menahan air mata yang ingin keluar, namun secepat itu pula aku menundukkan kepala. Aku tidak bisa membiarkan ibu mertua melihat kelemahanku. Aku tidak bisa menunjukkan betapa aku sudah lelah menjalani semuanya. Tak lama setelah itu, Vera datang dengan senyum sinisnya. Seperti biasa, dia langsung duduk dan menatap sekeliling rumah kami. Rumah yang kecil dan sederhana. Rumah yang terasa semakin sempit seiring berjalannya waktu. Ah, Dira, katanya sambil melirikku dengan pandangan penuh ejekan. Kamu masih saja berpura-pura seperti ini.
Hidupmu hanya akan semakin berat jika terus begini. Aku tahu dia sedang mencari cara untuk menghinaku, tetapi aku berusaha untuk tetap diam. Tidak ada yang lebih melelahkan daripada meladeni omongannya yang tak pernah berhenti. Raka itu baik hati, lanjutnya dengan nada mengejek. Tapi dia bodoh. Dia tidak tahu siapa kamu yang sebenarnya. Kamu tidak pantas untuk dia. Kamu pikir dengan hidup seperti ini, kamu bisa memberinya kebahagiaan, hanya orang bodoh yang percaya begitu. Aku merasa hatiku hampir pecah mendengar kata-katanya. Namun, aku mencoba untuk tidak menunjukkan perasaan itu. Aku tahu kalau aku mulai melawan, semuanya akan semakin buruk. Setelah Vera pergi, aku merasa lebih terpuruk. Aku ingin berbicara dengan Raka, menceritakan semuanya, tapi aku tahu itu tidak akan mudah. Setiap kali aku merasa siap untuk mengungkapkan, yang sebenarnya, aku teringat bagaimana ibu mertua dan Vera akan bereaksi. Aku takut jika aku melakukannya, aku akan kehilangan Raka selamanya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi. Hari itu aku merasa lebih hancur dari sebelumnya. Setiap kata-kata hinaan dari mereka seperti potongan batu yang semakin berat, yang membuatku semakin terhimpit. Tapi, aku tahu, aku harus bertahan. Aku harus terus bertahan, karena aku tidak ingin Raka merasa kecewa padaku. Namun ada perasaan yang tidak bisa aku hindari. Ada perasaan bahwa semuanya akan segera berubah. Aku mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tak terhindarkan. Suatu hari, kebohongan ini akan terungkap, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku setelah itu. Malam itu, setelah makan malam, aku duduk bersama Raka di ruang tamu. Dia tampak lelah seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Aku melihat kekhawatiran di matanya. Sepertinya dia tahu ada yang tidak beres, meskipun aku berusaha sebaik mungkin untuk berpura-pura. Dira, katanya pelan, kamu sudah berubah. Aku bisa merasakannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menatapnya, hati berdegup kencang. Inilah saatnya. Inilah saat yang selama ini aku hindari. Apakah aku harus memberitahunya sekarang? Apakah aku siap menghadapinya? Namun, aku mengalihkan pandanganku. Aku tidak bisa memberitahunya sekarang, tidak dengan cara ini. Aku ingin dia tetap mencintaiku, bahkan jika dia tahu siapa aku yang sebenarnya. Tak ada apa-apa, Raka. Jawabku dengan suara bergetar. Aku hanya lelah. Mungkin aku terlalu memikirkan banyak hal. Raka mengangguk pelan, meskipun aku bisa melihat bahwa dia masih merasa ada yang aneh. Aku tahu dia tidak sepenuhnya percaya, tapi aku tidak bisa memberitahunya sekarang. Aku takut semuanya akan berakhir. Aku takut dia akan melihatku dengan cara yang berbeda. Malam itu aku terbangun lebih awal, tidak bisa tidur karena perasaan yang berkecamuk. Aku merasa semakin jauh dari Raka dan semakin terjebak dalam kebohongan ini. Aku tahu aku tidak bisa terus begini. Hari-hari terasa semakin panjang. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan yang semakin berat, seakan tubuhku ini tak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan semuanya. Raka, suamiku yang aku cintai, semakin sibuk dengan pekerjaannya, dan aku tahu dia tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Ibu mertua dan Vera, adik iparku, semakin menjadi-jadi dalam merendahkanku. Mereka tak hanya menghina dengan kata-kata, tetapi juga memperlakukanku seolah aku bukan lagi manusia, hanya sekadar alat untuk memenuhi keinginan mereka. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal. Mungkin inilah satu-satunya waktu aku bisa melakukan sesuatu yang benar-benar aku nikmati, meski hanya sejenak. Aku membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, dan mencoba merapikan segala sesuatu di sekitarku. Terkadang aku merasa seperti hantu yang berkeliling rumah ini, melakukan segala sesuatu tanpa ada yang benar-benar memperhatikanku. Raka bahkan jarang berkomentar, hanya sedikit ucapan terima kasih yang terdengar seakan tidak benar-benar tulus. Setelah aku selesai menyiapkan sarapan, ibu mertua datang, wajahnya terlihat muram seperti biasa. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruang tamu ketika dia masuk tanpa memberi salam. Dia duduk di meja makan, menatapku dengan tatapan tajam yang membuatku merasa semakin kecil. Dira, katanya dengan suara penuh sindiran, kenapa rumah ini tidak pernah terlihat rapi? Apa kamu tidak tahu cara merawat rumah dengan baik? Semua ini berantakan, seperti tidak ada yang peduli. Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Saya sudah berusaha, Bu. Mungkin ada beberapa hal yang belum sempurna.
Jawabku. Pelan, berusaha agar tidak terdengar menyentuh hatinya. Ibu mertua mengangkat alisnya. Mungkin kalau kamu punya latar belakang yang lebih baik, kamu bisa lebih mengerti. Tapi sayangnya, kamu hanya seorang wanita dari keluarga yang tak punya apa-apa. Tidak heran kalau kamu tak bisa mengurus rumah ini dengan baik. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dadaku. Setiap kali dia berbicara, aku merasa semakin tidak berharga. Aku merasa seperti seorang budak yang harus terus bekerja keras untuk memenuhi tuntutan yang tidak pernah ada habisnya. Tak lama setelah itu, Vera datang dengan langkahnya yang angkuh. Seperti biasa, dia langsung duduk di meja makan tanpa berpikir dua kali, menatapku dengan pandangan penuh ejekan. Dira, kamu itu bodoh sekali, tahu? Apa kamu pikir dengan terus begini, kamu akan mendapat perhatian Raka? Coba lihat dirimu, kamu hanya wanita biasa yang tak pantas untuk dia. Kamu hanya bisa jadi pembantu di rumah ini, katanya dengan suara yang sengaja dibesarkan agar aku mendengarnya. Aku menundukkan kepala, menahan perasaan yang hampir meledak. Aku ingin berteriak, membalas segala hinaan yang mereka lontarkan padaku, tapi aku tahu itu tidak akan membawa kebaikan. Aku hanya bisa menahan diri, merasakan setiap hinaan yang datang bagaikan tamparan di wajahku. Hari-hari berikutnya semakin berat. Setiap kali aku bekerja, ibu mertua dan Vera tak pernah berhenti mengkritik. Ibu mertua mengatakan aku tidak tahu cara memasak yang benar, dan Vera selalu menertawakan caraku berpakaian yang dianggapnya tidak sesuai dengan standar mereka. Aku merasa semakin terkucilkan di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman bagi seorang istri. Aku tahu mereka berdua menganggap diriku tidak pantas untuk berada di sini, di tengah-tengah keluarga mereka. Suatu hari, saat aku sedang sibuk membersihkan ruang tamu, ibu mertua datang dengan ekspresi tidak puas. Dira, katanya dengan suara sinis, kamu tahu kan, rumah ini adalah tempat orang-orang yang memiliki kelas, bukan tempat untuk orang-orang sepertimu. Jangan terlalu sombong merasa bisa tinggal di sini. Aku terdiam, mencoba untuk tidak menangis. Setiap kali kata-kata itu keluar dari mulutnya, rasanya seperti ada batu besar yang jatuh ke dadaku. Aku merasa terperangkap dalam kebohongan yang tak bisa aku hentikan. Aku berusaha untuk tetap bertahan, meskipun aku tahu semakin lama semakin sulit untuk menahan rasa sakit ini. Vera masuk ke ruangan dan dengan tanpa rasa malu langsung menyindirku. Dira, kenapa kamu terus-terusan melakukan pekerjaan rumah? Apa kamu tidak malu? Kamu hanya istri biasa, bukan seorang wanita yang bisa memberikan kebanggaan pada keluarga ini. Kamu harusnya tahu diri. Jangan terlalu berlebihan merasa punya hak untuk ikut campur di sini. Hatiku hancur mendengar kata-kata itu. Aku hanya ingin diterima, tapi kenyataannya, aku hanya dijadikan objek untuk dihina dan direndahkan. Aku merasa seolah aku tidak pernah cukup, tidak pernah bisa memenuhi ekspektasi mereka. Setiap malam, ketika Raka pulang dari pekerjaannya, aku berusaha untuk tetap menunjukkan senyum. Aku tidak ingin dia tahu betapa beratnya beban yang aku rasakan. Aku ingin dia tetap melihatku sebagai istri yang setia, meski di dalam hati aku merasa sepi dan terasing. Namun, semakin lama aku merasa semakin tak kuat untuk menanggung semuanya sendirian. Aku ingin mengungkapkan yang sebenarnya pada Raka, tetapi aku takut. Aku takut dia akan berpihak pada keluarganya, seperti yang selalu terjadi pada wanita lain dalam cerita-cerita yang aku dengar. Aku takut Raka akan memilih keluarganya, seperti kebanyakan orang akan memilih keluarga mereka daripada orang yang mereka cintai. Hidupku terasa seperti menunggu sesuatu yang pasti akan terjadi, tetapi aku tidak tahu kapan. Sesuatu yang akan merubah segalanya, namun aku masih belum tahu apakah aku siap untuk itu. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin merasakan tekanan yang berat. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, selama aku bertahan, selama aku terus berjuang, aku akan mendapatkan kebahagiaan yang selama ini aku impikan. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk itu. Aku mengangguk pelan dan menoleh ke ibu mertua dan Vera. Mereka berdiri terpaku di tempatnya, tidak bisa berkata apa-apa. Raka, yang baru keluar dari kamar, hanya bisa terdiam melihat situasi yang tiba-tiba berubah ini. Aku bisa melihat kekhawatiran di matanya, tapi juga ada rasa kebingungan yang besar. Dengan langkah tenang, aku berjalan keluar menuju mobil mewah yang menunggu di depan. Aku tidak lagi merasa tertekan, tidak lagi merasa direndahkan.
Aku akhirnya bisa mengungkapkan siapa aku sebenarnya, dan semuanya berubah dalam sekejap. Ibu mertua dan Vera masih berdiri di depan pintu, terperangkap dalam kebingungan mereka. Mereka baru saja menyaksikan kenyataan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Dan aku, Dira, wanita yang mereka anggap sebagai pembantu, kini berada di dunia yang sangat berbeda. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku, sekaligus pelajaran yang mahal bagi mereka yang selama ini menginjak-injak harga diriku. Aku duduk di dalam mobil mewah yang melaju meninggalkan rumah, diiringi tatapan bingung dan terkejut dari ibu mertua dan Vera yang berdiri membeku di depan pintu. Namun aku tahu cerita ini belum selesai. Masih ada harga yang harus mereka bayar atas semua perlakuan mereka selama ini. Aku meminta sopir berhenti di sebuah kafe kecil di tengah kota. Perusahaan bisa menunggu, tetapi kali ini aku memutuskan untuk menyelesaikan sesuatu yang lebih penting. Aku ingin Raka tahu siapa aku sebenarnya. Selama ini, aku menyembunyikan identitasku bukan untuk mempermalukannya, tetapi untuk memastikan bahwa pernikahan kami dibangun di atas cinta yang tulus, bukan karena status atau uangku. Ketika mobil berhenti, aku mengirim pesan kepada Raka, memintanya untuk bertemu di kafe itu. Aku tahu dia akan bingung, tetapi aku yakin dia akan datang. Sementara menunggu, aku memesan secangkir kopi dan duduk di sudut ruangan, mencoba meredakan gemuruh emosi di dadaku. Tak butuh waktu lama sebelum aku melihat Raka masuk ke kafe dengan wajah yang masih menyimpan keheranan. Dia berjalan ke arahku dan aku berdiri untuk menyambutnya. Dira, apa yang terjadi? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Tadi aku melihat mobil-mobil itu di depan rumah. Orang-orang itu siapa? Dan kenapa mereka memanggilmu Nyonya Dira? Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Duduklah Raka, aku akan menjelaskan semuanya. Dia menatapku dengan tatapan penuh tanda tanya, tetapi akhirnya menurut dan duduk di kursi di hadapanku. Selama ini, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Aku memulai dengan suara pelan. Aku bukan wanita biasa seperti yang kamu pikirkan. Aku adalah pemilik dan CEO dari perusahaan besar yang selama ini mungkin pernah kamu dengar. Nama perusahaannya adalah Dharma Group. Raka membelalakkan matanya. Dharma Group? Maksudmu perusahaan yang selalu masuk berita itu? Yang punya cabang di mana-mana? Aku mengangguk. Ya, itulah aku. Tapi aku tidak pernah ingin kamu mencintaiku karena itu. Aku ingin kamu mencintaiku sebagai Dira, wanita biasa yang hanya ingin hidup bahagia dengan pria yang dia cintai. Raka terdiam lama, seolah mencoba mencerna semua yang baru saja aku katakan. Aku bisa melihat campuran emosi di wajahnya, terkejut, bingung, bahkan mungkin sedikit marah. Jadi selama ini kamu pura-pura menjadi orang biasa? Tanyanya akhirnya, suaranya penuh kebingungan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal, Dira? Kenapa kamu memilih menyembunyikannya dariku? Aku menatapnya dengan mata yang mulai basah. Karena aku takut, Raka. Aku takut kamu tidak akan mencintaiku jika kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku sudah pernah melihat terlalu banyak orang yang hanya ingin mendekatiku karena uang atau statusku. Aku tidak ingin itu terjadi padaku lagi. Aku ingin memastikan bahwa kamu mencintaiku karena aku, bukan karena apa yang aku miliki. Raka menghela napas panjang, lalu menunduk. Aku mencintaimu, Dira. Itu tidak akan berubah. Tapi, kenapa kamu tidak percaya padaku? Apakah aku tidak pernah menunjukkan bahwa cintaku tulus? Aku menggenggam tangannya di atas meja. Aku percaya padamu, Raka, dan itulah alasan kenapa aku memutuskan untuk tetap menikahimu, meskipun aku harus menyembunyikan semuanya. Aku ingin kita memulai kehidupan ini dengan sederhana, tanpa beban dari siapa aku sebenarnya. Dia menatapku dalam-dalam, seolah mencoba mencari kejujuran di mataku. Dan ibu, Vera, mereka tahu soal ini? Aku menggeleng. Tidak. Mereka sama sekali tidak tahu. Tapi sekarang, aku rasa mereka sudah tahu. Orang-orang dari perusahaanku hendak ingin menjemputku di depan mereka. Aku yakin mereka melihat semuanya. Raka terdiam lagi, tetapi kali ini aku bisa melihat ketenangan yang mulai muncul di wajahnya. Dia akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, Dira. Aku mengerti. Tapi aku harus minta maaf karena selama ini aku tidak bisa melindungimu dari mereka. Ibu dan Vera, mereka memang sering bersikap kasar padamu. Aku tahu itu, tapi aku tidak pernah tahu seberapa jauh mereka melakukannya.
Raka, aku tidak menyalahkanmu, kataku lembut. Aku tahu kamu juga terjebak di antara cinta kepada keluargamu dan tanggung jawabmu sebagai suami. Tapi sekarang, semuanya akan berubah. Aku tidak akan lagi diam dan menerima perlakuan mereka. Ini saatnya mereka tahu bahwa aku bukan seseorang yang bisa mereka hina begitu saja. Raka mengangguk lagi, kali ini dengan lebih tegas. Aku akan berdiri di sisimu, Dira. Apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Aku tersenyum, merasa beban berat di dadaku perlahan menghilang. Terima kasih, Raka. Itu semua yang aku butuhkan. Kami menghabiskan waktu beberapa saat lagi di kafe itu, berbicara dan saling menguatkan. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tetapi aku merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa kami bisa melewati semuanya bersama-sama. Ketika kami kembali ke rumah, ibu mertua dan Vera sedang duduk di ruang tamu dengan wajah yang sulit diartikan. Mereka terlihat terkejut, tetapi juga malu. Aku bisa merasakan ketegangan di udara saat aku melangkah masuk dengan Raka di sisiku. Dira. Ibu mertua akhirnya memecah keheningan, suaranya terdengar canggung. Maafkan saya atas semua yang sudah terjadi. Saya tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menatapnya dengan tenang. Ibu, saya tidak butuh ibu meminta maaf karena siapa saya sebenarnya. Saya hanya berharap ibu bisa menerima saya sebagai menantu yang juga manusia, terlepas dari apa yang saya miliki. Vera, yang biasanya selalu penuh dengan komentar sarkastis, hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Aku tahu dia merasa malu, tetapi aku tidak ingin mengungkitnya lebih jauh. Biarkan mereka merenungi kesalahan mereka sendiri. Hari itu segalanya berubah. Aku tidak lagi menjadi wanita yang mereka hina dan rendahkan. Aku adalah Dira, seorang istri, seorang CEO, dan yang terpenting, seorang wanita yang akhirnya mendapatkan kembali harga dirinya.